Hai semua, selamat datang di channelnya Ellie. Sebelum itu, like, subscribe, and comment di bawah ini. Saya akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa sawit. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan jenis tanamannya. Jenis tanamannya kelapa sawit dengan bahan tanam yaitu adalah biji. Sekarang saya akan memasuki dengan pembibitan dan pemupukannya. Di dalam pembibitan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu penyiapan lahan. Yang kedua, penyiapan bedengan. Dalam proses ini disebut pre-nursery. Di dalam bedengan, disiapkan dengan polybag yang berisi tanah subur, yang biasa itu digunakan tanah topsoil yang diayak, ditambah dengan pupuk kandang atau pupuk kimia. Tanah ini disimpan selama 1,5 bulan agar tanah ini subur. Lalu pembelian bibit ini itu dari owner-nya langsung yang datang. Bibit diseleksi terlebih dahulu. Biasanya ada yang patah, mati, atau lain sebagainya. Lalu setelah bibit datang dan diseleksi, siapkan orang yang menanam. Nah, polybag tadi tanahnya kan sudah keras. Jadi untuk memasukkan bibit ke polybag menggunakan kayu, ditutup dengan tanah. Tanah di sini di luar dari polybag. Setelah itu melakukan penyemprotan dengan regen supaya tidak ada hama. Biasanya terdapat tikus-tikus. Jadi di sini juga harus meletakkan racun tikus di samping bedengan. Ya sekitar setengah meter. Lalu bibit selama 1 minggu tidak disiram tetapi diteduhi dengan pelindung atas seperti paranet. Setelah 1 minggu atau 10 hari sudah bisa melakukan penyiraman atau tidak boleh terlalu basah tapi dijaga kelembapannya. 1 bulan atau biasanya sih bisa 3 minggu. Tunas hijau atau bakal daun sudah tumbuh. Nah, di sini boleh dilakukan pemupukan tapi yang cair. Pupuk di sini yang digunakan itu NPK 15-15-64 dengan dosis 200 liter air, NPK-nya 1/2 kg. Tidak boleh butiran ya karena panas dan akan layu. Pemupukan ini dilakukan 2 minggu sekali di musim hujan, 1 minggu sekali di musim kemarau, dijaga kelembapannya dan jangan semak. Untuk pembibitan pre-nursery dilakukan selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini dijaga pertumbuhan. Jika timbulnya jamur di bibit, dilakukan penyiraman antrapol. Penyiraman ini dilakukan selama 2 minggu sekali, tetapi harus diselingi dengan pemupukan. Kalau proses my nursery dilakukan penjarakan agar pelepah-pelepah tidak bertemu dan perkembangannya cepat. Setelah 3 bulan dipindahkan ke polybag besar atau proses my nursery tidak boleh dilakukan pemupukan. Tujuannya untuk mengembalikan akar seperti semula. Jika dilakukan langsung akan layu karena dosis untuk pemupukan semakin tinggi. Jadi yang bagusnya untuk melakukan pemupukan itu setelah dipindahkannya ke polybag besar, lalu selama itu 1 bulan kemudian baru boleh melakukan pemupukan. Nah, pemupukan per polybagnya itu sebanyak 0,20 gram di sekeliling. Pupuknya itu NPK 15-15-64 dan 12-12-172. Pemupukan ini dilihat melalui usianya. Usia muda, dosisnya rendah. Kalau usia tua, dosisnya agak tinggi. Pemupukan di polybag besar itu kurang lebih 1 tahun. 9 bulan sampai 12 bulan dirangsang dengan pupuk kiserik. Selama di proses my nursery dilakukan juga penyemprotan dikten dan antrapol agar jamur-jamur tidak tumbuh dan pertumbuhan bibit tidak terhambat. Penyiraman dilakukan menggunakan sumi di atas pelepah sawit. Nah, setelah dipindahkannya ke my nursery tadi, dilakukan penimbunan 5 cm atau 10 cm dengan cara gali lubang dan ditanam. Tujuannya agar tidak tumbang terkena angin.
penempatan masing-masing polybag yang berisi bibit tadi memiliki jarak 100 cm atau 1 meter dengan pola zigzag. Nah, untuk masalah pemupukan, semakin tinggi pertumbuhannya, maka semakin besar pula dosis yang digunakan. Sekian dulu ya dapat aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.